Godaan Ajax ditolak. Denny Lanzaat fokus bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Simak beritanya di sini. Sah. Jai Idzes resmi jadi pemain termahal di timnas Indonesia. Begini ulasannya. Media Ira Ogase Group Indonesia berharap lolos bareng ke Piala Dunia. Begini katanya. Jordi Amat dilepas JDT. Selanjutnya ke Persija. Apakah benar? Lihat dan saksikan beritanya di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Godaan Ajax ditolak. Denny Lanzaat fokus bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Simak beritanya di sini. Keputusan asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat menolak tawaran dari tim raksasa Eredivisie, AFC Ajax patut diacungi jempol, karena lebih prioritaskan skuad Garuda. AFC Ajax bisa dikatakan adalah klub idola bagi Denny Lanzaat. Di sanalah ia dibentuk sebagai pemain, memulai karir profesional, dan menapaki dunia sepak bola. Akan tetapi, Denny Lanzaat menegaskan komitmennya untuk tetap bersama skuad Garuda meskipun ada tawaran dari AFC Ajax. Pada awalnya banyak yang mengira bahwa sang juru taktik menerima tawaran Ajax sebagai asisten pelatih John Heitinga. Namun, Lanzaat memilih jalan berbeda. Ia menyatakan komitmennya mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ajax selalu memiliki tempat spesial di hati saya, ucap Denny Lanzaat dalam wawancara dengan Sasia Goal. Tapi komitmen saya sekarang adalah untuk Indonesia, untuk perjalanan yang sudah kami mulai, dan untuk warisan yang akan kita bangun, ujarnya menambahkan. Lebih lanjut, Denny Lanzaat sudah menikmati kerja di timnas Indonesia sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert. Apalagi, timnas Indonesia punya ambisi besar. Lolos ke Piala Dunia 2026. Saya berada di tempat yang tepat saat ini, baik secara profesional maupun pribadi. Bekerja bersama Patrick Kluivert dan mengejar mimpi ke Piala Dunia benar-benar menginspirasi saya. Ujar Lanzaat. Proyek timnas Indonesia adalah prioritas saya, sambung Denny Lanzaat. Keputusannya itu tentu menandakan ia serius membangun sepak bola Indonesia, memiliki peluang untuk kembali bekerja di klub sebesar Ajax. Namun, ia memilih bertahan di negeri yang memiliki mimpi besar sepak bolanya berkembang di level dunia. Bagi Lanzaat, Indonesia bukan sekadar persinggahan karir. Ia melihat sesuatu yang lebih besar, sebuah proyek ambisius yang ia anggap layak diperjuangkan. Bekerja bersama Patrick Kluivert, ia membangun fondasi timnas Indonesia yang sedang menatap mimpi besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Saya percaya dengan proyek ini, dengan pemain, dan saya ingin mencatat sejarah bersama Indonesia, kata Lanzaat. Saat ini timnas Indonesia memang berpotensi lolos ke Piala Dunia 2026, dengan catatan bisa lolos dari kualifikasi ronde keempat zona Asia. Tidak mudah karena tim-tim lain juga pastinya akan bersaing karena hanya 2 yang berhak melaju ke putaran final. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sah. Jai Idzes resmi jadi pemain termahal di timnas Indonesia. Begini ulasannya. Back Venezia, Jai Idzes resmi menjadi pemain termahal timnas Indonesia menggeser Messi Hilgers. Jai Idzes mendapatkan kabar baik karena nilai pasarnya melonjak drastis dari data Transfermarkt. Sebelumnya pemain kelahiran Nierlo ini punya nilai pasar sebesar 86,91 miliar rupiah. Nah, berkat performanya yang impresif bersama Venezia di Serie A Italia musim 2024-2025 dan tampil solid bersama skuad Garuda, Jai Idzes mengalami kenaikan harga pasar. Dari update pada 17 Juni 2025, bek berusia 25 tahun tersebut kini punya bandrol sebesar 130,36 miliar rupiah. Hal tersebut membuat Jai Idzes menjadi pemain termahal di skuad Garuda yang sebelumnya dipegang oleh Messi Hilgers. Sebelumnya Messi Hilgers memang sempat punya nilai pasar 173,82 miliar rupiah. Akan tetapi, karena dibekap cedera dan performanya justru menurun, membuat pemain keturunan Manado ini juga mengalami drop untuk nilai pasarnya. Messi Hilgers saat ini memiliki nilai pasar sebesar 112,98 miliar rupiah, tepat berada di bawah Jai Idzes. Nah, bagaimana pendapat kalian? Apakah Jai Idzes pantas menjadi pemain termahal timnas Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Media Ira Ogase Group Indonesia berharap lolos bareng ke Piala Dunia. Begini katanya. Media Ira berharap tak segrup dengan timnas Indonesia pada fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 karena ingin lolos bersama. Harapan itu ditulis Irakis tersebut di media sosial Instagram, Senin 16 Juni. Menurut mereka, Indonesia merupakan tim yang selalu bertemu dengan Irak dalam undian. Indonesia dan Irak sudah 2 kali bersatu dalam undian. Pertama, satu grup di Piala Asia 2023, 2024, dan kedua pada fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 2 event tersebut, Indonesia dan Irak bentrok 3 kali. Hasilnya Irak memenangkan 3 laga tersebut, termasuk saat tandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kami berharap tidak satu grup dengan tim nasional Indonesia yang bersaudara dalam undian.
Karena kami ingin pergi ke Piala Dunia bersama, tulis media tersebut di bagian akhir unggahan. Namun, potensi Indonesia dan Irak tidak satu grup terbilang kecil. Pasalnya Oman, tim pot ketiga, sudah satu grup dengan Irak pada fase ketiga. Ini membuat Indonesia-Irak bisa tergabung satu grup. Ini sama dengan kasus Indonesia dan Arab Saudi. Dalam undian fase keempat, Saudi berada di pot 1. Karena di fase ketiga sudah satu grup Indonesia, ada potensi Garuda segrup dengan Qatar. Adapun undian fase keempat zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli. Pertandingan akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Jordi Amat dilepas JDT. Selanjutnya ke Persija. Apakah benar? Lihat dan saksikan beritanya di sini. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat dilepas Johor Darul Takzim, JDT. Mungkinkah ex Swansea City itu akan berlabuh ke Persija Jakarta? Klub raksasa Malaysia itu memilih opsi tidak memperpanjang kontrak sang pemain belakang. Ini sekaligus menjadi akhir kisah kebersamaan kedua belah pihak yang sudah terjalin selama 3 tahun. Jordi sudah menjadi bagian JDT sejak tahun 2022. Jordi Amat menjadi salah satu dari total 11 pemain yang dilepas JDT dalam waktu bersamaan. Selain Jordi, ada juga ex-winger Real Madrid Jesse Rodriguez, Safik Rahim, Farizal Marlias, dan sejumlah pemain lokal serta asing lainnya. Terima kasih dan selamat maju jaya. Klub sepak bola Johor Darul Takzim, JDT, ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain berikut atas komitmen penuh mereka kepada Harimau Selatan, tulis JDT di media sosial. Bersama JDT, Jordi Amat menjadi salah satu figur penting dalam tim. Ia berkesempatan 66 kali tampil sebagaimana dicatat laman Transfermarkt. Bahkan Jordi merupakan kapten tim dalam 2 musim terakhir. Maklum pengalamannya di sepak bola Eropa sangat baik dengan bermain di La Liga hingga Premier League. Setelah kebersamaan bersama JDT berakhir, Jordi kini disebut-sebut akan melanjutkan karirnya di Indonesia. Persija disebut-sebut sebagai klub yang akan menampung pemain kelahiran tahun 1992. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.